Di satu sisi dengan dalil seperti Mas Sarwa tadi, di satu sisi juga kejadian fakta yang terjadi di NTB begitu. Kalau PT diperlakukan nasional, artinya satu partai tidak lolos di nasional seperti PBB tidak lolos, tapi ternyata di daerah dia menang 70%, artinya 70% ini tidak duduk di DPRD. Dan digantikan oleh orang yang tidak dipilih oleh rakyat. Ini kan tentu akan bahaya juga gitu. Itu kurang lebih dalilnya seperti itu. Tapi kalau Nasdem tidak ke arah itu, kita pure memang hanya di verifikasi. Dan kemarin juga kita agak unik juga nih. MK ini mungkin baru kali ini nih. Jadi ada 4 putusan. Jadi sebenarnya kalau secara 4, secara materi itu gugatannya Nasdem itu nebis in idem, NO ditolak. Karena ternyata gugatan kami itu dijadikan koreksi untuk yang gugatan 52 yang dibawakan oleh Bung Yusril dan teman-teman 17 partai itu. Jadi kalau Bung Yusril itu kan menginginkan tidak terjadinya verifikasi, artinya semua langsung boleh ikut pemilu. Kami menginginkan verifikasi. Oleh majelis hakim, ini dikoreksi dengan gugatan yang kami lakukan. Sehingga dengan sudah keluarnya satu putusan, artinya dari 4 gugatan ini satu aja dimunculkan. Yang gugatan nomor 51 yang masalah PT 3,5% di NO kan, yang kami juga di NO kan. Karena memang sudah terakomodir semua di gugatan nomor 52 ini. Ini juga menjadi klarifikasi kita buat kader-kader, karena kemarin banyak juga kader bertanya, lu Mas, di gugatan nebis in idem gitu loh, ditolak. Kenapa kita bilang menang gitu loh? Karena harus dipahami bahwa satu-satunya partai yang mengajukan gugatan khusus untuk verifikasi semua parpol itu cuma Nasdem kan? Cuma Nasdem, gitu. Justru itu. Ini menjadi klarifikasi juga buat teman-teman. Menurut Bung Boni sendiri bagaimana? Aku melihat sih ini sebetulnya karena Nasdem sendiri juga melihat ada tantangan yang sedikit rumit buat dia, karena ini partai baru yang melihat ada peluang ya, berharap pada migrasi pemilih yang kecewa dari Demokrat, terus kemudian juga dari partai menengah Islam seperti PKS dan seterusnya. Dan ini logis. Lalu dia berharap bahwa proses ini mulus sehingga dia bisa ikut pemilu. Dan saya pikir satu poin positifnya bahwa partai baru ini memberi teladan yang baik untuk partai-partai lain ke depan supaya bisa menata kembali sistem kepartian kita dan seterusnya. Tetapi apakah hal seperti ini benar-benar nanti bisa mempengaruhi kualitas dari proses elektoral mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaannya, masih harus diuji. Tapi kembali ke partainya Mas tadi soal P3 dan seterusnya yang partai-partai lama. Sebetulnya menurut saya partai-partai ini nggak usah resah kalau sekedar 3,5 atau 5, bahkan tidak perlu resah. Tidak resah. Kalau saya P3 kan, Anda ini kan kehilangan sebagian masjidnya karena dirampas PKS. Terus kemudian juga PAN ya. Dan PKB, tapi PKB sendiri juga udah pecah karena IMIN jalan lain, terus kelompok YENI juga jalan lain, dan pasti ada pemilihnya sekian persen yang kemudian galau, lalu dia mungkin akan berpindah ke Anda. Terus kemudian PAN juga begitu, Hatta jalan lain, AMIN sekarang juga lain, dan ini pasti ada kelompok pemilih yang akan menjadi migran. Terus kemudian juga dari kelompok Islam politik yang lain, maka P3 mungkin akan diuntungkan oleh romantisme aja. Jadi orang ingin kembali kepada Islam dulu ya, romantisme itu, dan atau bisa aja dia lari ke Nasdemnya mereka, atau mungkin juga lari ke PDIP ya dan seterusnya. Tapi yang pasti bahwa Demokrat tidak akan mengalami kelimpahan suara, dia akan erosi. Justru berkurang ya. Mungkin harus kami tekankan bahwa tidak ada keresahan ya dalam konteks persiapan Partai Persatuan Pembangunan untuk menghadapi pemilu 2014 nanti terkait dengan keputusan MK ini. Kita sudah siap, tetapi kapasitas saya sebagai mantan pimpinan Pansus RU Pemilu yang memang harus menyampaikan beberapa hal tadi. Terus lalu yang terakhir adalah bahwa bicara tentang persiapan itu, saya pikir Partai Persatuan Pembangunan saat ini memang lebih menekankan kepada bagaimana mampu menggerakkan mesin partai ya di tingkat bawah gitu ya. Jadi romantisme atau hal-hal yang itu akan muncul kalau memang ada kinerja yang baik dari kader partai, dan P3 akan memunculkan itu. Iya, dan harus benar-benar jadi partai ideologis gitu loh. Sambil contoh misalnya ya, kita kembali contoh ke Eropa lah. Di zaman Partai Hijau dia tidak lolos kemarin untuk masuk di parlemen. Lalu kemudian pemilihnya tidak kabur tuh, karena mereka tahu bahwa semua orang yang pro dan isu hijau pasti akan tetap di sana. Lalu setelah Fukushima muncul dengan persoalan atom itu, kemudian semua orang berpikir tentang menyelamatkan ekosistem, menyelamatkan dunia, lingkungan dan seterusnya. Lalu
kelompok ini diuntungkan luar biasa di Jerman dengan demo anti atom politik dan segala macam itu dia naik hampir 600%. Dan saya berpikir bahwa kalau mau bicara soal partai yang sehat ke depan untuk demokrasi kita pun harus ideologis. Sehingga kalian ini melihat sebagai tantangan saja. Kalaupun nggak ada parliamentary threshold atau seperti apapun ke depan, harus berpikir bagaimana bisa membangun sebuah partai ideologis. Persoalan di kita kan semua resah nih, karena semua suara diperoleh dengan cara yang dangkal. Baik, oke. Tahan, kita harus jeda dulu, tapi nanti kita masih akan kembali balik lagi soal verifikasi parpol. Kita lihat nanti kesiapan parpol-parpol yang ada di Senayan, Mas Boni ya, sesaat lagi di Indonesia Bicara. Ya, kita masih membicarakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin baru mengeluarkan 3 putusan ya terhadap Undang-Undang Pemilu 2014. Ke Mas Boni, soal verifikasi ini menarik. Ada 9 parpol di DPR, di legislatif, di parlemen. Sudah 3 tahun berjalan sejak 2009 kemarin. Verifikasi ini kan artinya akan melibatkan ada berkas-berkas, kemudian juga kepengurusan di daerah. Kalau tadi Mas Effendi waktu affair juga bilang ini juga kantor aja mungkin banyak yang kontrak begitu kan. Kemudian migrasi dari kepengurusan juga ada, mungkin ada yang loncat partai juga begitu sebelum menjelang 2014. Itu bagaimana gambarannya ini bisa kacau dong sebenarnya? Ya kalau saya sih tidak melihat hal yang unik karena selalu kacau dan selalu bisa diselesaikan. Di kita kan begitu. Selalu kacau dan selalu bisa diselesaikan. Coba perhatikan aja. Partai yang ada di parlemen dari 2004 sampai 2009 kan sebagian itu tidak boleh ikut pemilu lagi kalau ikut ketentuan parliamentary threshold sebelumnya. Bahwa parliamentary threshold kan membuat ketentuan bahwa yang tidak lolos tidak boleh bukan parliamentary, electoral threshold. Tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Parliamentary threshold hanya soal duduk apa enggak di dalam. Nah, dan dia tidak boleh ikut pemilu karena dia tidak melampaui ET. Nah, tapi tiba-tiba ada perubahan di 2009 bahwa mereka yang ada di parlemen boleh lanjut tanpa verifikasi. Ini buat saya it doesn't make sense, tapi ini terjadi. Nah, walaupun sekarang sepertinya tidak logis tapi terjadi. Tidak logis tapi terjadi dan di Indonesia kan begitu. Buat saya sih 2 bulan mau besok juga verifikasi pasti selesai. Pasti selesai. Tapi kira-kira mungkin nggak jumlah partai berkurang dengan adanya keputusan MK ini? Bisa saja berkurang, tetapi tidak akan mempengaruhi kulturnya. Aku sih lebih konsen pada kulturnya, kultur prosesnya, kompetisi politiknya. Itu tidak akan mempengaruhi apa. Mas Effendi. Artinya begini loh. Jadi jangan dipahami juga Nasdem ini mau menjegal partai lain supaya nggak ikut pemilu lewat verifikasi ini. Jadi gini loh, kita ini melihat, tapi banyak yang menangkap begitu masalahnya. Banyak yang melihat begitu. Anda kelihatan Nasdem nih, waduh. Jadi siap gini, betul. kita ini pengen. Ini fair lah. Artinya fair lah, sudah disahkan oleh MK juga fair. Ya. Jangan sampai kejadian kayak 2009 ada 1 orang dicalonkan 2 partai. Nah, benar. Ada dia sekretaris partai di situ tapi dicalonkan 2 partai kan. Nah, bayangin 2009 di dompetnya aja kartu anggota 3 malah. 2009 aja yang diverifikasi, kacau Mas. Apalagi kalau sekarang nggak diverifikasi gitu kan. Nah, jadi oke lah kita mulailah fair ini sama-sama mulai dari nol. Jadi kita lihat lagi kepengurusannya kan udah banyak berganti nih. Pemutakhiran data istilahnya. Nah, presiden kalau mau jalan presiden kan diperiksa kesehatan. 4-5 tahun lagi kalau jalan periksa lagi kesehatannya kan. Kenapa partai enggak? P3 hasil cek kesehatannya tapi baru kemarin ya. Terkait caleg. Verifikasi? Apakah secara rutin memang sudah mengecek verifikasinya sendiri gitu? Kita dari puluhan tahun yang lalu sudah ada kepengurusan, struktur kepengurusan kita mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, ya tingkat dan data desa. itu selalu dimutakhirkan nggak Pak? Iya, pemutakhiran data itu setiap menjelang pemilu dan setiap menjelang pelaksanaan muktamar, konferensi tingkat nasional. Iya, saya foto itu juga. ada pemutakhiran karena mereka terkait dengan muktamar itu adalah pengurus tingkat cabang karena mereka adalah peserta di muktamar. Berarti pemutakhirannya itu selalu muktamar belum lama, artinya di Bandung, ya. Aman lah, aman ya. Tapi begini Mas, kita harus lihat juga bahwa verifikasi sekarang ini pakai undang-undang yang baru Mas, berat banget loh. Jadi itu 100% provinsi, 75% kabupaten, dan 50% kecamatan. Beda dengan yang 2009. Iya. Kalau jauh lebih berat. Kalau P3 kan punya 5 juta pemilih. Agak lucu nih. Itu yang punya uang lah untuk bisa. Agak lucu nih Mas, ketika DPR mengeluarkan peraturan bahwa yang
verifikasi untuk partai baru dan non parlemen ini 100% provinsi, 70% kabupaten, 50% kecamatan. Tapi ternyata kecamatan itu nggak diverifikasi sama KPU. Kan lucu. Jadi ini kan akal-akalan untuk memperberat yang partai baru sama parlemen. Tapi kan alhamdulillahnya mungkin Tuhan berkehendak lain, akhirnya kita disamain semua kan. Jadinya kayak mengubur diri sendiri juga mungkin. Jadi kesannya ada senjata makan Tuhan dari yang pembuat undang-undang ini ya disahkan. Nah, artinya ini aturan yang berat ini diperlakukan sama juga kan. Ya udahlah ya, kita hadapi sama-sama aja lah. Partai Nasdem pada ininya kita siap lah. Kita ikhtiar politik teman-teman di DPR itu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya harus ada perlakuan yang lebih ya antara partai politik, kekuatan politik yang sudah mendapatkan dukungan publik ya secara konstitusional itu harus dihargai gitu. Sebenarnya titik lemahnya di situ, iya. Sehingga ke depan ini nggak semrawut, semua orang dengan hanya perkumpulan beberapa orang aja bikin partai, terlalu banyak partai, terlalu banyak. Tapi kemudian diverifikasi dulu kan sebelum. Justru itu Mas, orang terlalu banyak partai. Kalau kita bicara efektif partai, justru dengan verifikasi faktual ini kita akan lebih efektif. Dari sisi verifikasi kita no problem gitu. Ada upaya dalam proses pematangan demokrasi itu hal yang wajar sekali. Mas, tidak hanya soal bertumbuhnya partai baru, faksionalisasi di internal partai itu juga fenomena yang normal. Sampai pada titik di mana kemudian ada keseimbangan, equilibrium ya. Equilibrium itu kan ketika kesadaran publik dan ekspektasi publik ada titik temunya dengan kepentingan partai. Itu artinya bahwa ada partai yang benar-benar diharapkan oleh publik. Nah, sebelum sampai pada titik itu, sebetulnya partai pun tidak bisa saling menjegal. Biarkan saja proses jalan. Meskipun cukup mengecewakan karena proses kita terlalu lama. Gitu loh, coba bayangkan. Buat saya sangat tidak masuk akal. 900 lebih orang mati di mudik lebaran, nggak ada kepala negara yang minta maaf, nggak ada pimpinan partai yang minta maaf dan menangis, tetapi kalau ada satu perempuan buka celananya di depan publik, semua akan mengutuk bahwa itu tidak bermoral. Lalu kemudian juga Anda perhatikan ya, korupsi politik yang begitu besar, ya, itu tidak pernah ada partai yang minta maaf resmi bahwa ada kadernya pada posisi strategis, itu melakukan kesalahan itu, atau tidak pernah mengatakan secara resmi mundur dari ini, ya gitu ya. Tetapi coba kalau ada pencuri kakao kayak ibu tua siapa itu dulu nyuri sendal di masjid itu dipersoalkan, terus maling dibawa digebuk, dan partai politik merasa itulah hidup yang sebenarnya. Ya ini mungkin pesan-pesan buat partai politik ya untuk melakukan. Itu mau saya gak artinya kan sebelum sampai kepada tugas kalian itu, jangan pernah mengklaim didukung rakyat dan sudah memiliki Indonesia. Baik, biarkan proses ini. Jadi manfaat secara khusus kepada para pemilih dengan adanya keputusan MK ini adalah membuat pemilih dia akan lebih banyak alternatif untuk membuat keputusan di pemilu. Dan partai-partai lama ini menjadi tantangan untuk dia semakin menjadi benar. Dan harapan yang dipilih itu lebih berkualitas karena sudah diverifikasi dulu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dan sama-sama bekerja keras lah. Jadi nggak hanya yang baru aja disuruh bekerja keras, tapi semua kita bekerja keras lah. Oke, baik. Terima kasih Mas Effendi, Mas Aroni, mudah-mudahan sukses. Verifikasi 30 November ya, deadline kalau tidak salah ya. 29 November. Oh, September, Mas. Pendaftarannya. Pendaftarannya. Oke, baik. Waktunya lebih mepet. Waktunya lebih mepet lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Terima kasih sudah hadir. Mas Buni Argen, terima kasih sudah hadir langsung dari Jerman. Baik, pemirsa Indonesia Bicara masih akan kembali dengan tema berikutnya sesaat lagi. Cecere Kauman.